Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatin wa akrimna binuril fahm iftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hasin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amin. Para pemirsa sekalian dan yang sudah hadir di sini, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita, kajian tafsir Quran surah ke-12, surah Yusuf ini di ayat yang ke-11 insyaallah sampai dengan ayat ke-14-nya. Nah, karena itu silakan yang sudah membawa kitab untuk dibuka kitabnya di halaman masing-masing. Dan sebagaimana halnya biasanya, kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. Kita akan pelajari lagu-lagunya atau langgam, kemudian tajwidnya, makharijul hurufnya. Baru setelah itu kita akan mulai untuk memberikan terjemah dan kemudian penafsiran terhadap ayat-ayat yang dimaksudkan. Silakan diperhatikan di ayat yang ke-11-nya. Ayat yang ke-11, qalu ya abana ya. Qalu ya abana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, di kalimat la ta'manna di situ apa keterangannya? Nah, apa itu ismam? Apa yang dimaksud dengan ismam? Membaca dengan apa? Apa ismam? Biasanya di mushaf itu diberikan keterangan. Ada ismam, ada imalah ini. Apa itu ismam? Di sini disampaikan bahwa di dalam kalimat la ta'manna itu sebetulnya ada dua nun, la ta'manuna. Sebetulnya. Sehingga dulu kami diajarkan ketika melafalkan itu ada yang bacanya dengan la ta'manna. Jadi manuna. Cuman nunya enggak diperjelas, la ta'manna. Nah, kalau di sini di Hasyiah Sawinya itu disampaikan ittafaqal qurra ala ikhfa'in nunis sakinah 'inda nunil mutaharrikah. Para qurra di sini sepakat atas menyamarkan nun yang sukun di antara nun yang berharokat. Jadi disamarkan di sini. La ta'manuna asalnya ya, la ta'manna ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan juga di sini wattafaqu aidan. Mereka juga bersepakat ala idghamiha ma'al ismam kama fil khatib. Kemudian yang kedua, beliau juga bersepakat bahwa ada yang mengidghamkan cara bacanya dan dibacanya secara ismam.
Jadi dibaca dengan dengung. Kenapa dibaca dengan dengung? Kenapa? Karena nun dengan nun. Ada yang ketiga, tapi ini syad itu jarang lah. Ada yang ketiga, tarkul idgham kama fi abis su'ud. Yang ketiga enggak dibaca dengan ismam. Jadi dibacanya biasa, la ta'manuna. Cuman kalau kita di Indonesia pakai riwayatnya siapa? Imamnya Asim, riwayatnya ada Hafs, ada satunya siapa? Kita di Indonesia itu imamnya Imam Asim, riwayatnya Hafs. Asim itu nanti memiliki 2 murid antara lain. Cuman yang sering di mayoritas orang Indonesia itu mengikuti qiraahnya siapa yang kalian baca? Qalun. Kita ini di Indonesia menggunakan riwayat Imam Asim, ya, bacaannya Hafs. Makanya biasanya juga di mushaf kalian dicantumkan riwayat Hafs. Karena nanti kalau sudah belajar qiraat itu ada Asim, ada tadi yang disampaikan, ada Qalun. Jadi yang disebut dengan qiraatus sab'ah. Kalau di riwayat Hafs ini yang dibaca imalah cuman majreha doang. Tapi kalau di qiraah yang lainnya itu ada yang dibaca, banyak yang dibaca imalah. Berarti wadduha walaili idza sajin. Tapi di riwayat Hafs enggak ada. Cuman satu doang di majrehanya itu. Kita lanjutkan kembali. Ini cara bacanya bisa la ta'manna, satu. Yang kedua bisa bacanya adalah dengan ismam tadi, la ta'manna. Ada 2. Ayat yang ke-12. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Jadi nadanya dari awal jangan lurus. Itulah mengapa saya sampaikan di pertemuan yang lalu, sering-seringlah kalian latihan dengan suara embek, suara kambing. Karena ketika suara itu biasanya cenderungnya ketika suara direndahkan itu, ketika kita biasanya suaranya lurus,
kemudian tiba-tiba kita turunkan, itu biasanya nafasnya langsung habis. Dan lagu ini atau langgam itu berpengaruh pada hafalan kalian. Hanya tak semua orang itu bisa menggunakan lagu-lagu yang dimaksudkan. Kemudian ketika baca ayat misalkan dia bisa lancar, nggak semuanya. Karena membutuhkan habit, kebiasaan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka semuanya berkomplot dan kemudian bermufakat untuk membuang atau menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayah tercintanya. Siapa ayahnya? Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini kemudian nanti didatangi oleh anak-anak yang 10, itu berjumlah 10 kurang lebihnya. Kemudian mereka menyampaikan apa yang telah mereka sepakati. Tujuannya apa? Motifnya apa? Yaitu untuk memisahkan Nabi Yusuf dengan ayah tercintanya. Kenapa ingin dipisahkan? Padahal mereka itu adalah saudara. Ya, hasadan karena iri atau dengki. Dengki semacam ini tidak diperkenankan, bahkan dilarang. Yang dibolehkan hanya dengki dalam 2 hal. Kalau kita kerucutkan, yang boleh dengki itu adalah dalam hal kebaikan. Ada kawan kalian misalkan jam 12 malam belum tidur tuh, ada yang merojaah misalkan, ada yang sambil ngafal. Kemudian kalian lihat tuh, nah itu harus iri kalian. Tapi kalau kalian ngelihatnya biasa-biasa aja, berarti ada yang salah. Atau yang kedua, ada orang yang misalkan dia bersedekah gitu. Sedekah itu nggak harus uang ya. Alternatif terakhir itu senyum doang. Senyum itu sudah sedekah, tapi pada tempatnya. Kalau kalian senyum ketika temannya misalkan jatuh dan kalian senyum, itu bukan senyum sedekah, tapi senyum yang ngejek kalau itu. Maka setelah mereka ini kemudian mufakat untuk memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang mereka lakukan? Inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata. Qalu mereka berkata, ya abana. Qalu mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami. Qalu mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami. Ma laka la ta'manna. Mengapa engkau tidak mempercayai kami? Ma laka la ta'manna. Mengapa engkau tidak mempercayai kami? Ma laka la ta'manna. Mengapa engkau tidak mempercayai kami? Ala Yusufa, perihal Yusuf. Coba kalau kalian perhatikan, kira-kira mengapa saudara-saudaranya ini menyampaikan kepada ayahnya, ayah, kenapa engkau nggak percaya kepada kami? Seakan-akan info tentang hasil diskusi mereka untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dengan ayahnya itu sudah sampai duluan sebelum mereka menyampaikan hasil musyawarah ini. Di pertemuan yang lalu kan sudah disampaikan tadi, mereka berkumpul untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini belum disampaikan oleh saudara-saudaranya, tapi ketika disampaikan, Nabi Yakub alaihissalam itu sudah mengetahuinya. Dari mana tahunya? Nah, ini ada yang mengatakan di sini bahwa yang memberitahu Nabi Yakub alaihissalam itu adalah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu tahu perihal apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Sehingga sebelum mereka menyampaikan ke ayahnya, Nabi Yusuf sudah menyampaikan duluan. Nah,
Dan diketahui juga bahwa Nabi Yakub alaihissalam ini seorang nabi. Jadi sudah turun wahyu kepada beliau bahwa nanti anak-anaknya Nabi Yakub ini akan ada salah satu di antara mereka itu yang menjadi nabi yang sangat hebat, nabi yang sangat agung, yaitu siapa? Nabi Yusuf. Bahkan dari Nabi Yusuf ini nanti akan memiliki keturunan ke bawahnya itu banyak para nabi. Jadi keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub itu ke bawahnya banyak yang jadi nabi dan rasul. Wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu padahal kami padahal kami lahu bagi Yusuf, wa inna padahal kami lahu pada Yusuf lanasihuna benar-benar berbuat baik. Lanasihuna benar-benar berbuat baik. Jadi di sini menggunakan huruf taukid. Kita ini ya gak mungkin mencelakakan adik kandung sendiri. Adik kandung dalam garis ayahnya. Jadi gak mungkin. Kita ini sayang kepada Yusuf. Mengapa mau diajak keluar rumah oleh mereka ini? Di sini nanti akan disebutkan alasannya. Jadi mereka itu ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian disampaikan ke ayahnya sendiri oleh para saudaranya dengan bahasa yang meyakinkan. Namun Nabi Yakub alaihissalam sudah mengetahui terhadap motif yang akan mereka lakukan. Di sini akan ada dua keberatan yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Mengapa Nabi Yakub itu tidak ingin Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh saudara-saudaranya? Nanti akan disampaikan dua alasan terbesar Nabi Yakub alaihissalam. Laqaimuna, yakni apa bahasa Indonesianya, mengopeni gitu, mengurusi, mengopeni, merawat. Ya, laqaimuna yakni merawat. Qaim itu artinya yang menegakkan. Maksudnya laqaimuna yakni merawat. Laqaimuna yakni merawat bimasalihihi untuk kebaikannya Yusuf. Laqaimuna yakni merawat bimasalihihi terhadap kebaikannya atau kemaslahatannya Yusuf. Ini mereka menyampaikan kita akan melakukan yang terbaik kepada Yusuf alaihissalam. Berhubung Yusuf ini adalah anak yang paling kecil sebelum Bunyamin, maka mereka katanya tidak akan mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu hanya tipu daya mereka. Sehingga bagaimana respon dari Nabi Yakub alaihissalam? Apakah mengiyakan? Iyakah atau tidakkah, atau diantara kedua-keduanya? Baina. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub setelah mendengar apa yang mereka sampaikan itu? Qala Yakub menjawab, ini sesungguhnya aku. Oh, loncat lah. Ya, arsil ya. Berarti mereka masih melanjutkan apa yang ingin mereka rencanakan. Arsil, biarkanlah, arsilhu. Biarkanlah ia. Arsil, biarkanlah ia. Arsilhu, biarkanlah ia. Ma'ana bersama kami ghadan besok. Arsil, biarkanlah ia. Ma'ana bersama kami ghadan besok.
Ghadan besok. Arsilhu biarkanlah ia ma'ana bersama kami ghadan besok. Ayolah ya gitu. Biarkanlah Yusuf itu bersama kami besok untuk jalan-jalan. Jadi alasan mereka itu nanti mau membawa Yusuf alaihissalam motifnya jalan-jalan, bertamasya, biar tidak jenuh. Ilas sahra'i ke padang Sahara. Ilas sahra'i ke padang Sahara. Ilas sahra'i ke padang Sahara. Ada yang bacanya dengan ya. Kalau punya kalian apa di sini? Pakai ya. Jadi ada dua versi, bisa menggunakan nun atau bisa menggunakan ya. Kalau di situ kalian menggunakan ya, maka yarta di sini bersenang-senang. Yarta bersenang-senang, ia bisa bersenang-senang karena ya-nya menunjukkan pada dhamir huwa yang ghaib, mufrad mudzakkar ghaib. Narta, sehingga ia bersenang-senang. Wa nal'ab wa yal'ab, dan bermain. Kalau yang menggunakan nun berarti menunjukkan kekitaan. Kalau menggunakan nun maka menunjukkan pada kekitaan. Ayolah ya, biarkanlah Yusuf itu ikut bersama kami supaya kami bisa main bareng. Nah, main bareng. Mungkin kalau misalkan di zaman itu ada kopi, ngopi bareng gitu di luar, nongkrong bareng gitu. Nah, jadi yang menggunakan ya, yarta, sehingga ia bisa bersenang-senang. Yang menggunakan nun sehingga kami bisa bersenang-senang. Wa yal'ab, dan bermain. Bin nuni dengan nun, ini maksudnya. Bin nuni dengan nun, wal ya'i dan ya. Ada yang bacanya dengan nun dan ada pula yang bacanya dengan ya. Narta, yarta, nal'ab, yal'ab. Fihima, di dalam keduanya. Jadi kalau bacanya dibaca dengan nunkah ataupun dengan yakah, apa makna dari narta wa nal'ab atau yal'ab wa yarta ini? Nansyatu, yakni bersenang-senang. Nansyatu atau yansyatu. La'iba yal'abu. Nansyatu, yakni bersenang-senang. Wa natamatta'u, dan tamatta itu artinya kenapa? Oh, punya kalian itu. Gimana redaksinya? Wa Natasha. Betul, Tasya tuh. Wa Natasha. Coba saya lihat kitabnya. Kalau di sini wanan syatu. Soalnya beda cetakan, kadang juga beda. Oh, wanatasa'u. Ittasa'ah yattasi'u. Ifta'ala yafta'ilu. Kalau di sini wanatamatta'u, kalau punya kalian nun ta sin ainnya. Tanassa'a yatanassa'u wa natanassa'u. Itu. Wa natanassa'u. Wa
Wa natasa'u. Wa natasa'u, luas. Berarti maksudnya itu adalah tadi nan satu, yakni bersenang-senang, kami bersenang-senang atau ia bersenang-senang kalau pakai nun. Wa natasa'u dan memiliki pikiran yang fresh. Wa natasa'u atau wa natamatta'u, atau yang misalkan satu redaksi dengan kitab saya nih, di sini natma'u. Nan satu, yakni kalau nan satunya sama. Nan satu bersenang-senang, wa natasa'u, dan memiliki pikiran yang fresh, gak mumet di rumah terusin. Wa inna sungguh kami lahu bagi Yusuf. Wa inna sungguh kami lahu bagi Yusuf lahafizuna, benar-benar akan menjaga. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu bagi Yusuf lahafizuna, benar-benar menjaga. Ayah nggak usah khawatir, karena Yusuf itu mesti akan kami pantau, mesti akan kami jaga sehingga ia bebas dari mara bahaya. Ini nggak usah khawatir. Kira-kira lah ada orang tua yang memiliki anak yang masih kecil, kemudian anaknya ini dibawa oleh saudara yang besar, misalkan contohlah misalkan di sini seperti Ibu Mas Undah ini. Kemudian siapa yang kecil? Zaid. Kemudian Zaid dibawa tuh oleh Ilma, dibawa main tuh. Kira-kira kepikiran nggak? Kepikiran mesti. Salah satu alasannya itu karena dia anak yang masih kecil, anak paling kecil dari 10 saudara yang tadi. Qala Yakub menjawab. Bagusnya Nabi Yakub itu nggak langsung nolak, kalaupun tidak gitu, nggak mengatakan tidak, kalaupun iya masih ada alasannya. Qala Yakub merespon, ini sesungguhnya aku layah zununi, sungguh ia membuatku sedih. Ini kita sudah pakai terjemah bebas ya. Ini sungguh aku layah zununi, ia membuatku sedih. Kalau disatukan, ini layah zununi, sungguh ia membuatku sedih. Ya kalau satu-satu, ini sesungguhnya aku, layah zununi, sungguh lagi, karena ada lam lit takkid. Sungguh ia membuatku sedih. Antadhabu, jika pergi bersama kalian. Antadhabu, jika pergi bersama kalian. Antadhabu, jika pergi bersama kalian. Ini alasan yang pertama Nabi Yakub alaihissalam. Saya itu khawatir, saya itu sangat sedih sekali karena Yusuf masih kecil. Khawatirnya ia takut kenapa-napa. Aidhihabukum, yakni kepergian kalian. Aidhihabukum, yakni kepergian kalian. Aidhihabukum, yakni kepergian kalian. Aidhihabukum, yakni kepergian kalian. Bihi, bersama Yusuf. Bihi, bersama Yusuf. Lifiraqihi, karena berpisah dengan
Yusuf. Li firaqihi, karena berpisah dengan Yusuf. Ada bukaun. Contoh misalkan seperti kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya yang kemudian lari dari kecaman orang kafir Mekah itu. Ketika Nabi hendak dibunuh, kemudian beliau bersama seseorang yang sangat hebat, seseorang yang bahkan nantinya itu menjadi mertua Rasulullah. Kemudian ia bersembunyi di suatu gua. Guanya adalah gua Thur. Beliau bersembunyi di gua Thur supaya aman dari kejaran orang-orang kafir Mekah. Siapakah dia? Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya orang kafir Mekah itu melihat ke bawah, melihat ke kakinya, tapak kakinya, maka sudah nampak bahwa di dalam gua itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi anehnya, luar biasanya, ketika Rasulullah dengan Abu Bakar masuk ke dalam gua yang dimaksud, maka di situ langsung ada sarang laba-laba. Sehingga sarang laba-laba menunjukkan bahwa belum pernah ada yang memasukinya kan. Andaikan dia masuk maka udah hatam sudah. Jadi sengaja itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan demikian supaya penuh dengan, kan seru kan, misalkan ada film nih, ada yang kemudian mau dibunuh, ternyata dia selamat, kan seru kan, daripada ada film baik semuanya dari awal baik gitu. Apanya mau dilihat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada beliau? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan risau, karena Allah senantiasa bersama kita. Apa huzn itu? Hazan itu apa? Apa bedanya dengan buka? Baka ya beki, terus hazina. Kalau hazan itu sedih ya sedih. Sedih itu enggak sampai mengeluarkan air mata, itu sedih namanya. Karena di sini disampaikan sedih itu adalah alamul qalbi bifiraqil mahbubi. Alamun. Kalau kalian menulis alif lam mim itu alamun, itu sakit. Alamul qalbi bifiraqil mahbubi. Sedih itu adalah, di situ enggak ada. Sedih itu adalah sakitnya hati karena ditinggal kekasih. Itu sedih namanya. Kuat untuk pagi ini. Ini perkataannya ini ya, bukan perkataan saya. Perkataannya Syekh Sawi. Alamul qalbi bifiraqil mahbubi. Sakitnya hati disebabkan berpisah dengan kekasihnya. Wa akhafu dan aku khawatir. Wa akhafu dan aku khawatir ayyakulahu dhi'bu. Wa akhafu dan aku khawatir ayyakulahu ia dimakan. Wa akhafu dan aku khawatir ayyakulahu ia dimakan. Ayyakulahu ia dimakan adz-dhi'bu oleh binatang buas. Wa akhafu dan aku khawatir ayyakulahu ia dimakan adz-dhi'bu oleh binatang buas. Mengapa beliau sampai mengatakan demikian? Karena padang Sahara yang ingin mereka tuju itu, di sana sudah beliau pantau sebelumnya banyak binatang buasnya. Dan di sini disampaikan bahwa annahu kana ra'a fil manami anna dhi'ban ta'arada li Yusuf. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu sebelum mereka saudara-saudaranya meminta untuk membawa Nabi Yusuf ke padang Sahara, itu sudah datang mimpi duluan. Inilah yang saya sebut tadi wahyu. Banyak salah satu wahyu yang diterima oleh para nabi itu adalah ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Dan ini terbukti bahwa hampir
dan saya yakin insya Allah seluruh nabi itu menerima mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shalihah. Karena itu salah satu ciri-cirinya. Di dalam mimpinya itu disebutkan di sini bahwa Nabi Yakub alaihissalam melihat Nabi Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Fakana yakhafu alaihi dhi'bu. Enggak ada di sini. Itulah yang membuat kemudian Nabi Yakub alaihissalam gelisah. Masih ragu-ragu. Hanya sampai ada sebuah istilah, tinggalkan apa yang ragu dan lakukan apa yang diyakini. Sesuatu yang diragukan itu cenderungnya jika dieksekusi, jika dikerjakan itu enggak maksimal. Sesuatu yang ragu-ragu. Justru sebaliknya, sesuatu yang sudah meyakinkan bagi kita kita mengerjakannya, maka itulah yang cenderung kita 100% mendapatkannya. Kalaupun tidak 100%, misalkan 90% ke atas. Tapi kalau kalian sudah ragu-ragu, contoh kalian mau public speaking, udah ragu-ragu, maka yang sudah kalian hafal itu dari seminggu yang lalu, misalkan kalian mau maju di depan orang banyak, itu semuanya bisa hilang karena kalian ragu. Karena itulah pentingnya untuk menguatkan hati kita dalam meyakinkan apa yang ingin kita kerjakan selama itu baik dalam kebaikan itu baik. Al-muradu yang dimaksudkan bihi dengan adz-dzi'bu. Al-muradu yang dimaksudkan bihi dengan adz-dzi'bu. Apa yang dimaksud dengan adz-dzi'bu di sini? Kenapa enggak langsung diterjemah atau ditafsirkan dengan serigala? Kenapa? Inilah indahnya Al-Quran untuk mengakomodir, untuk mengcover bahwa binatang buas itu tak hanya serigala saja. Nah, ada juga singa, misal. Ada juga harimau. Ada binatang-binatang buas yang bisa mencelakakan lainnya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan apa bahasa Arabnya? Jadi yang dimaksudkan itu adalah keseluruhan. Yang dimaksud itu adalah keseluruhan, tapi yang disampaikan itu adalah sebagian. Bahkan itu pokoknya yang disebutkan. Kalau pokoknya sudah disebutkan, maka bawahnya itu sudah masuk semuanya. Dzikrul ba'di wa iradatul kull. Disebutkan itu sebagian atau yang disebutkan satu, tapi maksudnya adalah semua dari jenis hewan ini. Sehingga yang dimaksudkan dengan al-muradu, yang dimaksudkan bihi dengan adz-dzi'bu, al-jinsu adalah jenis hewannya. Al-jinsu adalah jenis. Al-muradu yang dimaksudkan bihi dengan adz-dzi'bu, al-jinsu adalah jenis. Wa kanat arduhum daerahnya, wa kanat arduhum. Jadi di dalam bahasa Arab itu nanti akan kalian temukan lafadz yang tidak ada tak marbutohnya, atau lafadz yang kita lihat secara jelas itu tidak ada tak taknisnya, atau enggak ada yang menunjukkan pada muannats, tapi yang menggunakan nanti domirnya harus menggunakan tak taknis. Itulah yang disebutkan dengan ada yang kiasi, ada yang maknawi. Bumi itu termasuk dalam muannats yang secara maknawi. Wa kanat arduhum, daerahnya, katsiratu dzi'abi, banyak binatang buas. Wa kanat arduhum wilayahnya atau daerahnya sama. Katsiratu dzi'abi, banyak binatang-binatang buas.
Wa antum sedangkan kalian, wa antum sedangkan kalian, wa antum sedangkan kalian anhu dari Yusuf, wa antum sedangkan kalian anhu dari Yusuf, ghafiluna lengah, wa antum sedangkan kalian anhu dari Yusuf, ghafiluna lengah. Alasan yang pertama Nabi Yakub apa tadi? Nah, khawatir ya, sedih kalau berpisah dengan. Jadi Nabi Yakub itu nggak mau berpisah sebentar saja dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa demikian? Di sini oleh Syekh Zamakhsyari. Ini pernah saya sampaikan juga. Siapa Syekh Az-Zamakhsyari itu? Beliau juga seorang mufassir, namun tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah yang memiliki penafsiran yang bagus, sama halnya dengan tafsir Sunni, kecuali dalam bidang teologinya. Kalau bidang teologinya itu berbeda pemahaman dengan tafsir Sunni. Kita meyakini bahwa ketika orang Islam, orang yang beriman itu masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nanti orang yang demikian ini mampu melihat Allah dengan tanpa adanya tirai. Bagaimana ayatnya di surah Al-Qiyamah? Gimana ayatnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Orang-orang mukmin yang beriman kelak ketika masuk surga, wajahnya akan berbinar-binar. Bukan karena ia masuk surga, bukan karena hanya itu saja, tapi masuk surga ia menatap Allah dengan tanpa tirai, nggak ada batas. Kira-kira pernah nggak kalian terfikir atau terbayang gimana sih bentuk Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kalau kita sempat memiliki angan-angan semacam itu, langsung ditepikan. Karena Allah itu nggak bisa sama sekali, apapun alatnya, secanggih apapun tidak akan bisa sampai pada seperti apa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di Al-Quran itu, Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah tampakkan? Cahayanya doang. Tuh, lihat cahaya saya di gunung. Allah tampakkan cahayanya dikit doang, gunungnya hancur. Kata Allah, gunung aja hancur, apalagi kamu. Jadi kita jangan bermimpi di dunia nggak ada. Bahkan yang disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Itu maksudnya tidak dengan secara tatap muka. Karena tidak ada makhluk yang di muka bumi ini mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Pertanyaannya, adakah sekarang orang yang di surga dan di neraka? Ada nggak sekarang nih yang sudah menghuni surga dan neraka? Belum. Yang jawab belum siapa tadi? Yang jawab ada. Wallahu a'lam bishawab. Alternatif terakhir bagus. Ya. Jadi penghuni di surga dan neraka itu sudah ada dari sejak dulu. Contoh ketika Nabi itu jalan-jalan ke surga dan neraka. Ketika Mi'raj, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha. Ketika Nabi jalan-jalan dengan siapa? Kawannya. Kawan sekaligus guru Nabi itu, malaikat Jibril jalan-jalan. Nabi melihat semua di situ. Melihat para penghuni surga, para penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa di sana sudah ada yang menempatin. Dan berbahagialah orang yang ketika ia meninggal, kemudian ia sudah ditampakkan oleh Allah tempatnya nanti. Jadi orang yang sudah meninggal tuh, kakek buyut kita itu, mereka sudah ditampakkan oleh Allah. Nih, pagi sorenya. Bukankah itu yang sudah kita kaji di kitab Syarah Tanqihul Qaul? Jadi ditampakkan, inilah tempatmu pagi sore. Pagi dibawa jalan-jalan. Jalan-jalannya naik apa? Itu naik burung. Ini dibawa oleh burung jalan-jalan ke tempatnya.
Nah karena itu orang yang enak dengan kewafatannya itu nanti akan menertawakan orang-orang yang masih hidup. Di sini lo enak kata mereka. Ngapain kamu susah-susah? Ngaji iya, masih harus ngapal iya, ibadah iya. Di sini kita tinggal jalan-jalan doang. Banyak orang yang malas itu berarti dia sudah ingin merasakan dunia di alam gaib itu, di kuburan. Dikit-dikit misalkan apa istilahnya sekarang tuh, mager misalkan. Ada saatnya nanti mager, bahkan gak gerak sama sekali. Nah, jadi yang pertama itu Nabi Yakub khawatir kalaupun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam kendati pun sebentar. Ini yang disampaikan dalam tafsirnya Az-Zamakhsyari. Beliau itu dikenal dengan Jarullah, tetangga Allah. Karena beliau itu tempatnya adalah di sampingnya Ka'bah. Jadi beliau itu tinggalnya di situ. Kalau di Mekah itu, kalau yang pernah ke sana ya, silakan nanti ditanyalah, benar nggak? Setiap selesai sholat misalkan, atau setiap ada hari-hari tertentu, itu ada halakoh, ngaji bersama. Dahsyatnya Az-Zamakhsyari ini kendati pun beliau tokoh Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah Az-Zamakhsyari itu nggak meyakini orang yang beriman kemudian masuk surga dia nggak bisa melihat dengan mata kepalanya, tapi dia hanya bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mu'tazilah. Karena itu saya bilang tadi, untuk penafsiran teologi yang berhubungan dengan ketuhanan ini berbeda pemahamannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dahsyatnya syekh-syekhnya yang lain ketika ngajar, karena Syekh Zamakhsyari ini memiliki tongkat, kemudian mendengar tongkatnya itu jalan, Syekh Zamakhsyari jalan dengan tongkatnya, bunyi kan biasanya kan, tok tok tok. Seluruh yang ngajar syekh itu yang mendengar semuanya turun dari mimbarnya. Saking alimnya Syekh Az-Zamakhsyari, turun mereka, beliau-beliau ini menghormati keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Az-Zamakhsyari. Kesimpulannya, orang mulia itu bukan karena jabatan. Orang mulia bukan karena dia anaknya kiai. Tapi orang mulia itu bisa mulia karena di dalamnya ada suatu hal yang istimewa. Lalu bagaimana orang yang hafal Quran itu bisa nggak mulia? Seharusnya orang-orang yang menghafal Quran atau orang yang hafal Quran akhlaknya melebihi daripada yang tidak hafal Quran, atau melebihi yang bahkan tidak menghafal Al-Quran. Kalau dari dulu kita diberikan perbandingan, misalkan santri itu harus lebih baik daripada non santri, maka saya sekarang tingkatkan perbandingan itu, santri yang menghafal Quran harus lebih baik akhlaknya terutama daripada santri yang bukan hafid. Jangan sampai, karena yang kita bawa ini semuanya Quran, bahaya. Makanya Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka au alaika, bisa menjadi hujjah, penolong, pedoman bagi kita, atau bahkan bumerang. Kalian punya pisau, di kemarin di kajian Bidayatul Hidayah itu kalian punya pisau, tapi pisau ini tidak selalu kita gunakan dalam kebaikan. Itu tergantung yang megang kan. Kalau kita ngasihnya ke tukang begal, nah kalau kita ngasihnya ke santri buat motong ini doang, motong ikan atau motong sayur, beda kan. Namanya dengan Quran nih, Quran yang kalian pegang itu buat apa? Karena itu saya sering kali sampaikan, gak apa-apa lah kita ini susah di dunia, ngafal susah misalkan, merojaah nggak lancar-lancar, sabar. Nggak ada kata lain selain sabar, udah itu doang. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Di ayat yang satunya, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ya'lamu as-sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian kira masuk surga itu mudah? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum.
sedangkan kalian belum menerima ujian atau cobaan yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Ujiannya ada 3. Satu adalah ba'sa, ujian yang ringan. Banyak orang-orang sering mengatakan hujan misalkan masih rintik-rintik, labas aja. Atau kalian mengatakan gak apa-apa, la ba'sa. Itu ujian yang ringan. Sakit kepala misalkan, ngafal kalian, aduh pusing, habis itu tidur. Kemudian yang kedua, ada doro, ujian yang lebih tinggi sedikit levelnya. Ada yang terakhir, wazul zilu, ini sampai goncang. Ada misalkan tsunami, ada gempa bumi, ada bahkan misalkan salah satu dari keluarganya yang meninggal itu masih masuk dalam doro ini, kalau misalkan mengganggu. Jadi masuk surga itu nggak semudah yang kita bayangkan. Cuman jaminan Nabi, seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali satu. Siapa yang tidak akan masuk surga? Ya yang nggak mau. Illa man aba. Semuanya akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Kalau yang mau mesti masuk surga semua. Karena kaidah orang yang mau akan melakukan hal yang akan ia lakukan. Yang ia inginkan itu akan dikerjakan. Ini kata Syekh Az-Zamakhsyari, ada 2 alasan terbesar kenapa Nabi Yakub alaihissalam itu gelisah terhadap hal yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama itu adalah khawatir karena beliau mengetahui terhadap Nabi Yusuf nanti beliau akan menjadi seorang Nabi yang sangat hebat, Nabi yang sangat diagungkan. Berdasarkan apa? Mimpi yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Apa mimpinya? Melihat 11 bintang, 1 rembulan dan 1 matahari. Kemudian berikutnya beliau khawatir karena saudara-saudara Nabi Yusuf ini dengki kepadanya. Apa buktinya? Buktinya adalah la taqasus ru'yaka ala ikhwatik. Ya kata Nabi Yakub, sayang, anakku sayang, kamu jangan kasih tahu ke saudara-saudaramu ya. Itu Nabi Yakub sudah tahu. Wa antum anhu ghafilun. Kata mereka, apa yang akan mereka katakan? Tadi nyampe antum anhu ghafilun ya. Masghuluna, yakni masghul itu aslinya sibuk. Masghuluna yakni disibukkan. Saya itu khawatir, kata beliau, ketika kalian sedang bermain, asik bermain, tiba-tiba kalian lengah, lupa lalai bahwa kalian bawa adik kalian yang bungsu ini, sehingga ia mudah diterkam oleh binatang buas. Qalu, apa yang mereka katakan? Apa yang akan mereka katakan setelah ayahnya khawatir? Mereka tetap kekeh untuk meyakinkan bahwa Yusuf ini nanti akan saya bawa pulang dengan baik-baik saja. Kalau mereka mengatakan, lain akalahu dhi'bu, lain akalahu, jika ia dimakan. Kalau ia berkata, lain akalahu, jika ia dimakan. Lain akalahu, jika ia dimakan adhi'bu oleh binatang buas. La muqasamin, lamnya ini menunjukkan pada lam sumpah, lain. Wallahi, demi. Lain akalahu, jika ia dimakan. Lain akalahu, jika ia dimakan adhi'bu oleh binatang buas. La muqasamin, la muqasamin, lamnya itu lam di lafadz lain, ada lam qasam. La muqasamin, lam sumpah. Wa nahnu, padahal kami. Wa nahnu, padahal kami. Wa nahnu, padahal kami. Osbatun, golongan yang kuat. Wa nahnu, adapun kami. Wa nahnu, sedangkan kami. Padahal kami. Osbatun, osbatun, golongan yang kuat. Mengapa mereka mengatakan kuat? Satu, karena mereka memang
lebih tua dari Yusuf alaihissalam, dan yang kedua mereka jumlahnya itu 10 orang. Maka ia mengatakan, misalkan ya, mereka memberikan contoh, misalkan nanti Yusuf dimakan oleh binatang buas, inna idzal khasirun, inna sungguh kami, idzan ketika itu, inna sungguh kami, idzan ketika itu, la khasiruna, sungguh benar-benar rugi. Inna sungguh kami, idzan ketika itu, la khasiruna, benar-benar rugi. Ajizuna yakni lemah, ana ajiz, saya lemah, ana ajiz. Misalkan Yusuf dimakan binatang buas ya, katakanlah serigala, maka itu kayaknya nggak mungkin, karena kita ini jumlahnya 10 orang dan kita orangnya kuat-kuat. Maka kalaupun nanti ada binatang yang ingin menerkam Yusuf, pasti kami akan lindungi. Maka bagaimana dengan pernyataan yang mereka sampaikan, fa'arsalahu ma'ahum, maka ia siapa? Nah, maka Nabi Yakub maksudnya ya, supaya kalian enggak terlalu banyak memberikan makna. Fa'arsalahu, maka ia membiarkan Yusuf, ma'ahum bersama mereka, Fa'arsalahu, maka ia membiarkan Yusuf ma'ahum bersama mereka. Maka karena mereka membujuk ayahnya sendiri untuk membawa Nabi Yusuf dengan syarat ia akan melindungi saudaranya dari mara bahaya apapun yang akan menerpanya, maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam itu mengizinkan walaupun dengan keberatan hati. Pertanyaannya, bagaimanakah selanjutnya ketika mereka sudah diizinkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, oleh ayahnya sendiri, untuk membawa Nabi Yusuf pergi ke padang Sahara untuk bermain-main, dan apakah yang akan mereka lakukan? Di sini disampaikan bahwa mereka di sana nanti salah satunya adalah akan latihan-latihan untuk mengantisipasi bil istibaq wal la'bi bil istibaq wal intidal tamrinan liqitalil a'da. Jadi mereka akan latihan di sana, akan menguatkan fisik mereka supaya ia nanti mampu memerangi atau menghadapi musuh-musuh yang akan menyerang. Itu alasan mereka. Nah, karena itu bagaimana kelanjutannya? Ketika mereka, sudahlah ya nggak apa-apa, bener loh ya, jaga adikmu ini, jangan sampai ia kenapa-napa, bawa ia pulang dengan baik-baik saja. Bukan hanya adikmu saja, tapi kamu dengan saudara-saudaranya yang lain harus kembali dalam keadaan baik-baik saja. Apakah yang akan terjadi di hari kemudian ketika mereka sudah diizinkan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Inilah yang insya Allah akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Perlu saya sampaikan karena insya Allah hari Rabu saya harus berangkat ke Kalimantan Utara, maka bisa jadi ini nanti kita pindah dulu di hari Sabtunya kah atau hari Ahad. Kita pindah kajian ini di hari Sabtu atau Ahad, tapi sementara ini masih kondisional sebelum saya kemudian berangkat ke Kalimantan Utara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari ulama-ulama yang pernah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menjadikan bimbingan kepada kita semuanya untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan.